Loh Pak, pagi-pagi kok udah berangkat? Mau ngapain? Teman-teman, ini Yo Irwan sedang repot mau nyiapin program usaha kesehatan sekolah untuk mendukung gerakan sekolah sehat. Mau dong programnya? Mau? Ya udah, ayo ikutin Yo Irwan. Laptopnya ada di sekolah. Yuk kita cek bersama di laptop. Ayo. Nah, itu laptopnya. Mari kita buka saja ya laptopnya. Nah, kita buka. Kemudian nanti kita cari programnya sekolah sehatnya di mana. Nah, kita cari sini. Inilah tampilan untuk program usaha kesehatan sekolah di SD kami, di SD Negeri 1 Tembursari, Kecamatan Sidoarjo untuk tahun ajaran 2024-2025. Nah, di program ini seperti biasa, sebuah program kita awali dengan halaman judul, kemudian kita buat halaman pengesahannya. Setelah itu ada juga kata pengantar dan daftar isi untuk di program usaha kesehatan sekolah ini. Selanjutnya ada di bab 1, mulai kita dari latar belakang, kemudian sasarannya. Nah, di sini sasaran UKS tentunya adalah siswa. Kemudian sasaran pembinaan ini bisa jadi siswanya, kemudian guru dan petugas kesehatan, kemudian karyawan, pengelolanya, kemudian sarprasnya. Selanjutnya ada lingkungan juga menjadi sasaran UKS kita. Lalu tujuan UKS, ada tujuan umum dan ada tujuan khususnya. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ini terkait dengan 3 program pokok usaha kesehatan sekolah atau Trias UKS, meliputi pertama penyelenggaraan pendidikan kesehatan, yang kedua penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan yang ketiga adalah pembinaan lingkungan sekolah atau madrasah sehat. Kemudian tim pembina UKS ini secara bertahap, ada tim pembina UKS tingkat pusat, yang kedua tim pembina UKS tingkat provinsi, yang ketiga tim pembina UKS tingkat kabupaten atau kota, dan yang keempat tim pembina UKS tingkat kecamatan. Terus di sini struktur organisasinya kita mulai dari yang kecamatan. Ini sudah sesuai dengan aturan, ketuanya adalah camat, ketua satunya adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tingkat kecamatan, mungkin saat ini adalah koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan. Kemudian ketua duanya adalah Kepala Puskesmas, UPTD Puskesmas di kecamatan. Kemudian ketua 3 adalah penilik, pendais, pengurais, PPA atau dari KUA. Ketua 4-nya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, ini mungkin bisa kita ambilkan dari pengawas. Kemudian ketua 5-nya adalah ketua tim penggerak PKK kecamatan. Sekretarisnya adalah sekcam atau sekretaris kecamatan, dan anggotanya dari kantor kecamatan, dari puskesmas, dari Kementerian Agama, dan dari PKK kecamatan. Itu adalah struktur dari tim pembina UKS tingkat kecamatan jika mau dibentuk. Sedangkan untuk tim pelaksana UKS di tingkat sekolah itu pembinanya adalah lurah atau kepala desa di mana sekolah tersebut berada. Kemudian ketuanya adalah kepala sekolah atau kepala madrasah. Sekretarisnya satu itu adalah guru pembina UKS atau pembina UKS. Sekretaris 2 itu adalah ketua komite sekolah atau madrasah. Anggotanya bisa terdiri dari komite sekolah, kemudian bisa yang kedua adalah petugas UKS dari puskesmas, mungkin juga bidan desa. Kemudian ketiga bisa dari unsur guru dan tenaga kependidikan, dan yang keempat adalah
dari siswa. Sedangkan tugas dan fungsi tim pelaksana UKS-nya ini ada beberapa. Nah, di sini ada tugasnya melaksanakan trias UKS. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan orang tua murid. Yang ketiga, mengadakan pengendalian evaluasi, menyusun program dan menyampaikan laporan. Dan yang keempat, melaksanakan ketatausahaan. Nah, ini adalah tugas dan fungsinya. Nah, kemudian bab 2 ini pelaksanaan 3 program pokok UKS, mulai dari pendidikan kesehatan, tujuannya apa, pelaksanaannya dari mana, bisa dilaksanakan di kegiatan kurikuler, bisa juga dilaksanakan. Nah, ini untuk kurikuler seperti ini materinya. Ada menjaga kebersihan, pentingnya imunisasi, makanan sehat, bahaya penyakit seperti diare, demam berdarah, dan influenza, menjaga kebersihan lingkungan, membiasakan buang sampah pada tempatnya, cara menjaga kebersihan alat reproduksi, bahaya merokok, bahaya minuman keras, bahaya narkoba, cara menolak ajakan menggunakan narkoba, dan cara menolak perlakuan pelecehan seksual. Kemudian bisa juga melalui kegiatan ekstrakurikuler, yang dimana kegiatannya diantaranya wisata siswa, kemah atau bersami, ceramah atau diskusi, lomba-lomba, bimbingan hidup sehat, apotek hidup, kebun sekolah, kemudian kerja bakti, majalah dinding, pramuka, dan piket sekolah. Kemudian pendekatan dan metode itu bisa dijadikan pendekatan individual maupun pendekatan kelompok yang meliputi kelas, bebas, dan lingkungan keluarga. Kemudian metodenya bisa bermacam-macam, ini adalah salah satu contohnya. Kemudian untuk yang kegiatan trias UKS kedua adalah pelayanan kesehatan, tujuannya seperti ini. Kemudian pelaksanaannya bisa menggunakan kegiatan peningkatan atau promotif, mulai dari latihan keterampilan seperti dokter kecil, kader kesehatan remaja, palang merah remaja, maupun saka bakti husada. Bisa juga melalui pembinaan sarana keteladanan seperti dengan pembinaan kantin sekolah sehat, kemudian pembinaan lingkungan sekolah terpelihara dari bebas faktor pembawa penyakit, dan yang ketiga pembinaan keteladanan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian bisa juga dengan kegiatan pencegahan atau preventif. Nah, ini seperti dengan pemeliharaan kesehatan, penjaringan, pemeriksaan berkala, monitoring, imunisasi, usaha pencegahan penularan penyakit, bisa dengan konseling kesehatan remaja. Nah, itu adalah untuk kegiatan preventifnya. Kemudian bisa dengan kegiatan penyembuhan dan pemulihan atau kuratif dan rehabilitatif. Misalnya dengan diagnosa dini, pengobatan ringan, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan pertolongan pertama pada penyakit, dan yang keempat bisa dengan rujukan medik. Kemudian tempat pelayanannya untuk UKS itu ada di sekolah atau di puskesmas. Metode pelayanannya seperti ini. Nah, ini bisa diikuti. Kemudian kegiatan trias UKS yang ketiga adalah pembinaan lingkungan sekolah sehat. Lingkungannya di sini terkait dengan konstruksi ruang dan bangunan, sarana air bersih dan sanitasi, halamannya, pencahayaan, ventilasi, kebisingan, kepadatan kelas, jarak papan tulis, meja kursi, vektor penyakit atau hewan pembawa penyakit, kemudian kantin atau warung sekolah. Nah, ini untuk perilaku yang dicek di sekolah sehat atau di UKS itu termasuk perilaku tidak merokok, perilaku membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, kemudian memilih makanan dan jajanan yang sehat. Nah, kemudian kita juga melakukan identifikasi faktor risiko di sekolah, kemudian melakukan perencanaan, lalu melakukan intervensi terkait sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, di bab berikutnya ada bab ketiga, rencana program kegiatan usaha sekolah. Nah, kita bisa programkan mulai dari kegiatan manajemen,
yang terdiri dari rapat tahunan dan rapat tengah tahun, kemudian pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sehat yang merupakan kegiatan inti dari Trias UKS. Kita programkan dari bulanan, trimester, catur bulan, semester sesuai dengan kegiatannya. Kemudian pengadaan sarana dan prasarana kita sesuaikan dengan anggaran dari sekolah yang dimasukkan dalam RKAS atau ARKAS. Kemudian peningkatan mutu guru dan peserta didik bisa dari ceramah, pelatihan, studi siswa. Dan terakhir di bab keempat ada bab penutup. Nah, mungkin itu teman-teman terkait dengan contoh dari program usaha kesehatan sekolah yang dapat kita lakukan. Minimal ada pedoman bagaimana sekolah dapat melaksanakan program Trias UKS dari program pendidikan kesehatan. Kemudian tadi ada juga penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Nah, teman-teman, semoga informasi yang sederhana ini bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Ditunggu dukungannya agar Iyo Irwan tambah semangat membuat konten-konten terkait dunia pendidikan. Terima kasih perhatiannya. Sekian dari Iyo Irwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.